menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat, jihad fisabilillah. Bahasa halusnya revolusi akhlak, itu bahasa halusnya. Kalau bahasa umumnya people power. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, Pol! Hari ini jujur ya, hari ini membuat tensi saya naik dari pagi itu, Pak Pol. Ya, Bang Putri, saya benar-benar marah ya dengan statement dari si Anwar Abbas ini, Pak Pol. Dan kesempatan ini saya mungkin bertanya, mungkin Pak Tobing mungkin bisa menjawab atau siapa gitu ya, Pak Pol. Saya hanya bingung ya, bingung dan hampir tidak percaya seorang Anwar Abbas ini punya power sehebat apa sehingga mampu mengucapkan bubarkan republik ini. Saya ulang, seorang Anwar Abbas punya power sehebat apakah sehingga mampu mengatakan bubarkan republik ini. Wow, luar biasa. Sementara di sisi lain rakyat jelata hanya bisa berteriak bubarkan MUI, bubarkan MUI. Pertanyaan saya, apakah dengan bersuara seperti itu cukup berpengaruh? Berikutnya lagi. Nah, dengan statement Anwar Abbas seperti itu, kira-kira apa tindakan pemerintah dalam hal ini kepolisian? Didiamkan saja atau diburu gitu loh. Kalau tidak diburu, lama-lama menguap. Bayangkan kalau semua orang bisa bersuara seperti Anwar Abbas, dikit-dikit mengatakan bubarkan republik ini. Apa jadinya negara ini, Pak Pol? Ya harusnya orang ini dipenjara. Ini udah jelas provokator. Ini sudah statementnya nggak benar. Kalau buat saya sih makar tuh. Ini makar, betul. Makar. Nah, kalau buat saya ini makar. Betul. Kita berpikiran kalau nggak masuk penjara, ini Kapolrinya nggak punya titit. Nah, ini harusnya orang begini masuk penjara ini. Ya, jadi kinerja dari kepolisian dipertanyakan. Nah, itu seorang Anwar Abbas. Kalau itu katakanlah orang Kristen misalnya contoh, mengatakan seperti itu, saya yakin hari yang sama sudah masuk penjara. Bagaimana mungkin, Pak Pol? Jadi saya juga meragukan keberadaan MUI ini. Apa? Saya tidak habis pikir ini apa fungsi mereka, Pak Pol. Sampai tadi saya hampir mau posting kulkas saja, kulkas The Shop itu aja ada label MUI. Apa hubungannya? Oh my God. Saya tidak mengerti. Jadi kulit babi. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. MUI bertindak, berbicara sesukanya. Loh, ini negara loh, bukan warteg. Nah, pemerintah. Nah, jangan sampai ada statement seperti ini. Oh, pemerintah takut. Tidak boleh ada statement seperti itu. Iya, betul. Pemerintah punya power. Pakai power itu di jalur yang benar. Saya sangat tidak setuju. Oh, pemerintah takut kadrun. Kenapa kadrun harus takut? Gitu loh, Pak. Karena kitanya takut, Ibu Linda. Jadi pemerintah sekarang ini nggak punya power tanpa kita memberikan kepada pemerintah satu dorongan. Tangkap ini orang si tua bangka ini kan. Nah, udah bau tanah masih belagu juga kan. Nah, harusnya kan iya, Mas udah tua bangka masih mau meninggalkan kerusuhan di Indonesia. Ya kan ya, kurang ajar ini orang kan. Tangkap. Dan memang tidak boleh dibiarkan, Pak Pol. Tidak boleh. Harus. Kalau katanya Daud, segera. Jangan biarkan yang ubanan itu turun ke liang kubur dengan damai sejahtera.
Ya, artinya begini Pak Pol, sekarang sikap aktivitas dari MUI wajib hukumnya diawasi gerak-gerik mereka, Pak Pol. Ya harus ditangkap dulu ini orang. Kemarin kan sudah sih itu. Soalnya statement aja udah nggak boleh menurut saya Ibu Linda. Jangankan udah kayak kemarin ya Dewan Fatwanya kan terlibat. Harusnya semua termasuk si Anwar Abbas baru statement. Ini statement yang nggak benar kayak si Refli Harun kemarin. Harusnya begini langsung ditangkap. Kalau mau yang tadi Pak Jenderal ngomong ya, kalau di Singapura ini orang begini udah kelar nih hidupnya ini. Kalau di Singapura ini. Persis. Dan saya melihat kadang-kadang ya, ketika mereka sudah terpojok, yang keluar apa? Saya udah tahu, pasti dusta. Ya itu, ulama dizolimi. Ya, yes. Itu, Pak Pol. Itu. Waduh, benar-benar. Pak Pol, jujur, tadi pagi saya telepon Pak Putih, Pak Pol. Saya telepon Pak Putih, udah saking tensi saya tuh udah naik, benar-benar. Apa perlu kita demo nih, kita turun nih Pak Putih? Saya ngomong begitu tadi, Pak Pol. Pak Pol boleh cross check sama Pak Putih. Tadi pagi saya udah bilang, kayaknya kita perlu turun nih, saya bilang. Saya benar-benar marah, Pak Pol. Kita nggak bisa biarkan mereka, memang nggak perlu takut kok. Oh iya, kita nggak boleh takut lagi, karena sebetulnya kita lah yang mayoritas, cuman kita ini yang takut. Tadi Pak Jenderal kan di awal sudah bilang, kita ini tidak perlu takut. Sebenarnya memang nggak perlu takut, tetapi masalahnya kita di framing dengan rasa takut itu. Kan lucu kan? Oh iya. Oh tidak, itu kan semudah itu ya Pak. Seperti Taliban di Afghanistan, mereka minoritas tapi kan bisa membuat takut seluruh Afghanistan. Taliban itu. Nah sekarang ini mereka mau bikin settingan yang sama dengan kita perang urat syaraf. Nah makanya rombongan Nitro 26 ini kita harus benar-benar gaspol. Justru betul, itu makanya kita gini, makanya buku Pancasila ini kemarin kan kita udah meeting, kan kita sudah tahu beberapa strategi. Nggak boleh sampai buku ini momentumnya hilang, harus cepat. Makanya ini kemarin yang buku Pancasila ini kemarin siapa yang sudah menghubungi ke UI, ITB sama IPB, termasuk yang dari ITS Surabaya, Brawijaya, itu harus cepat tuh kita tuh. Sebelum momentumnya hilang, karena kalau enggak ini mereka tuh makin edan ini si tua bangka ini yang si Anwar Abbas ini makin edan ini dia nih, ya kan? Betul Pak Pol, betul Pak Pol. Ya, Pak Pol, dan akhirnya kita akan melihat nanti perjalanan apa benar Anwar Abbas ditangkap atau menguap lagi nih? Nah itu dia. Ya, nah, itu dia pertanyaannya betul. Itu yang harus kita tanya ini. Kapolrinya punya tutut apa enggak nih, ya kan? Kalau dengan mengatakan revolusi telah memakan anaknya, sekarang demokrasi telah memakan ideologi bangsanya. Jadi atas dasar itu saya ingin tanya dengan Pak Tobing, orang menolak Pancasila itu sekarang bukan sesuatu yang tabu. Banyak sekali di Facebook ya golongan-golongan mereka ini yang fundamentalis, mereka menolak ideologi Pancasila karena beragama lebih penting. Kita juga gerak. Ini benar loh, Pastor. Saya sampai siap loh. Ini Tuhan jadi saksi. Kalau perlu itu, misalnya nanti ada apa atau kenapa saya lepas jabatan pendeta, saya siap. Kenapa? Ini Padepokan lagi jalan. Jadi kita gerak itu warnanya sudah Nusantara ini. Ya. Saya dengar kan dulu, Pastor kan sempat ngomong ya, kita gandeng semua. Mau Sunda Empire, mau Pamarli, mau Liwitan. Ayo, karena apa? Nggak bisa dibeginiin, ini kurang ajar, tamu kok malah ngaco. Di tuan rumahnya yang mau diusir nih gimana? Itu pertama. Ya malam juga itu Pak Komandan Tobing, malam. Mohon maaf pas acara yang di BSD hujan badai, saya mau datang ini, mohon maaf. Tapi kita mesti gerak ini Pak, karena ini 2024 nih nggak main-main. Kita di lapangan, kita ayo mau bikin apa, ayo. Udah mainkan aja. Nggak bisa terus-terusan gitu. Ya. Sejarah itu kan mencatat. Si nomor 2 itu siapa coba? Dulu yang masukin Pak Ahok 212. Loh, MUI juga kan? Ya. Nah, ya sudah. MUI juga, betul. Pokok intinya begitu. Persis. Nah, padahal kalau kita mau ngomong fair. Ini kawan Indonesia Timur ini udah adem panas loh. Jangan main-main. Emangnya dipikir kita nggak ada ini? Kita ini justru karena bertoleransi. Ya. Jadi kita menghormati sekali. Maka artinya ya tolong, artinya jangan, kalau peribahasa Jawa itu diberi hati ngrogol rempelo. Ya, sudah sabar-sabar ini.
Itu kemarin karena yang PPKM kan itu di Manado tuh Manguninya udah keluar itu. Rame itu depan gubernur, depan DPR, artinya jangan terus dipancing gitu loh. Iya, jadi harus ayolah, jangan picik gitu loh. Permainan politik pakai kedok-kedok agama. Aduh, ini PGI mana ini? Ayo Bung Gultom tuh jangan diem-diem aja itu. You dibayar negara PGI itu sudah murtad, Pak. Sudah jadi mualaf PGI-nya, Pak. Ya? Iya, PGI sudah jadi mualaf, Pak. Sudah rest in peace. Iya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.